pembagiannya dilihat dari wilayah geografisnya. Seperti Anda lihat di modul gambar 9.3 yang bawahnya tadi itu. Nah, kita bisa lihat kan ada pembagian wilayah A, wilayah B, wilayah C gitu ya. Nah, karena struktur organisasi ini menggunakan desain berpusat pada pasar. Jadi berdasarkan wilayahnya, wilayah pemasaran produk. Nah, terus yang ketiga adalah desain matrik. Nah, ini agak kombinasi lah, boleh dikatakan seperti itu. Ya, kombinasi dari yang dua desain organisasi sebelumnya. Nah, kalau Anda lihat di halaman 9.12 yang bawah itu kita lihat contoh dari desain matriks. Itu dibagi berdasarkan wilayahnya dan juga berdasarkan produknya. Jadi boleh kita artikan seperti ini. Wilayah A, ya, manajer di wilayah A itu kemudian juga perlu memperhatikan produk 1, produk 2, produk 3, dan produk 4 yang dimiliki oleh perusahaan, ya, yang di wilayah A. Demikian juga yang di wilayah B perlu juga memperhatikan produk 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah 3 desain organisasi berorientasi pemasaran. Lalu untuk implementasi dan pengendalian yang perlu Anda perhatikan di bagian yang Anda buka halaman 9.16, itu paragraf 2, 3, dan 4 itu pernah keluar dalam ujian. Ya, jadi halaman 9.16 paragraf 2, 3, dan 4 itu pernah keluar dalam ujian. Itu soalnya yang ditanyakan bagaimana karakteristik rencana pemasaran. Nah, itu kan ada berapa? Misalnya rencana pemasaran itu belum bisa diimplementasikan. Berisi garis-garis besar rencana pemasaran. Nah, itu adalah beberapa karakteristik rencana pemasaran. Terus untuk implementasi ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan, ya, terkait dengan pengimplementasian strategi pemasaran. Yang pertama adalah kegiatan yang mau diimplementasikan. Jadi program apa yang mau diimplementasikan? Lalu bagaimana cara melakukannya itu, ya, implementasinya bagaimana. Lalu yang berikutnya adalah siapa yang bertanggung jawab dalam program tersebut, ya, yang terkait dengan pemasaran. Yang keempat adalah kapan dan di mana, ya, waktu dan tempatnya. Jadi 4 tahap tadi itu adalah 4 hal yang terkait dengan pengimplementasian. Jadi kalau Anda sudah buat rencana pemasaran,
kemudian Anda mau implementasikan ya, Anda realisasikan 4 hal tadi, itulah yang perlu Anda pertimbangkan. Ya, jadi yang pertama tadi kegiatan apa yang mau dilakukan, yang diimplementasikan. Yang kedua adalah bagaimana cara melakukannya. Ya, yang ketiga adalah siapa yang bertanggung jawab, dan yang keempat kapan dan di mana pengimplementasiannya itu. Terus kita masuk ke pengendalian. Ya. Jadi setelah dievaluasi, jangan lupa dicek, ya kan? Ini kebanyakan orang lupa ya, setelah dilakukan tidak dicek ya, nggak ada fungsi controlling, akhirnya nanti antara program, sasaran dan apa yang diharapkan itu nggak ketemu ya, karena lupa melakukan kegiatan controlling ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai controlling atau pengendalian, itu dibedakan menjadi 2 macam. Jadi pengendalian itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang tahu nggak apa dan apa? Di pengendalian itu dibedakan menjadi 2 macam. Ya, pengendalian formal dan informal. Jadi kalau pengendalian formal itu maksudnya adalah serangkaian proses pengendalian yang didesain atau yang dibuat oleh manajer pemasaran untuk memastikan implementasi strategi pemasaran berjalan dengan baik. Jadi untuk pengendalian formal ini dibentuk atau disusun oleh manajer pemasarannya. Jadi hal yang perlu diperhatikan ini yang terkait dengan pengendalian input ya, jadi sebelum kegiatan itu dilakukan harus dicek dulu inputnya ya. Apa yang dibutuhkan, apa yang perlu disiapkan dan lain sebagainya. Lalu pengendalian formal juga membahas mengenai tahap kedua, yaitu prosesnya. Ya, prosesnya juga perlu dikendalikan, dicek ya, dipantau. Dan yang berikutnya adalah pengendalian informal. Nah, yang formal tadi input, output dan proses. Yang kedua adalah pengendalian informal. Untuk pengendalian informal itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Ya, jadi pengendalian informal itu, kalau formal kan tadi yang menyusun adalah perusahaan. Nah, sedangkan yang informal itu sebetulnya semacam kontrol yang tidak tertulis, tetapi karyawan itu sangat terpengaruh oleh hal ini gitu ya, pengendalian informal ini. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya misalnya ya pengendalian diri karyawan itu sendiri. Itu adalah bentuk pengendalian. Lalu yang kedua adalah pengendalian sosial. Pengendalian sosial. Nah, jadi pengendalian sosial itu kayak misalnya nilai-nilai yang dianut oleh karyawan, norma-norma, etika kerja dan sebagainya. Itu pengendalian sosial. Jadi terkait dengan sosial. Nah, yang ketiga adalah pengendalian budaya.
pengendalian budaya itu sama dengan pengendalian sosial. Jadi hampir mirip, ya kan? Nah, yang menjadi beda adalah pengendalian sosial terjadi pada kelompok dalam organisasi yang anggotanya memiliki interaksi langsung. Kalau pengendalian budaya, yaitu menyangkut norma sosial dan perilaku seluruh organisasi. Nah, itu bedanya antara pengendalian sosial dan pengendalian budaya. Oke, selesai materinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Besok TTM saya akan siapkan latihan sebelum Anda menghadapi ujian. Ujiannya bulan depan ya, Mei kan ya. Ya, kebetulan saya ada soal UAS tahun lalu, nanti saya kasih ke Anda supaya Oh ya, nggak apa-apa. Kalau Anda bisa hadir TTM nanti kan enak, bisa, karena nanti TTM saya akan adakan pembahasan soal ujian tahun lalu gitu loh. Jadi kalau Anda bisa datang kan enak. Tapi kalau nggak bisa datang ya nggak apa-apa, nanti bisa juga saya posting di grup. Ya, jadi yang nggak datang nggak usah khawatir, pasti saya juga akan share di grup kok. Ya, nanti saya akan posting soalnya, lalu dengan jawabannya juga. Jadi Anda yang nggak hadir TTM pun masih bisa mengikuti gitu ya, nggak ketinggalan maksudnya. Ya, pada intinya kalau pemasaran strategik itu lebih banyak ke itu ya, teori ya. Jadi hal yang perlu Anda lakukan ya, karena teori Anda harus jangan males baca ya. Modulnya jangan males dibaca. Organisasi berbasis divisi. Itu di halaman berapa, Mbak? Oh, itu sudah ada keterangannya itu. Desain organisasi berbasis divisional didasarkan pada produk dan pasar. Jadi desain organisasi divisional itu maksudnya desain organisasi yang berdasarkan produk dan pasarnya. Nah, kalau kita melihat hal ini, berarti desain organisasi yang kita pilih adalah desain matrik. Ya, karena kita lihat desain matrik itu adalah desain organisasi yang memperhatikan ya, atau menggunakan produk dan pasar. Jadi produk dan pasarnya itu dijadikan sebagai basis divisionalnya. Begitu, Mbak. Bisa dipahami nggak, Mbak Eni?
Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelasnya kita akhiri. Ini juga kelas terakhir kita ya, kelas online terakhir kita. Ya, terima kasih sudah bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya ya. Semoga apa yang sudah saya bagikan bisa membantu Anda supaya Anda kedepannya lebih sukses. Dan harapan saya teman-teman di sini bisa mencapai ke jenjang sarjana ya. Jadi bisa selesaikan ya, jangan mandek di tengah ya, sayang. Ini Anda sudah 3 semester kan? Nah, kurang 5 lagi. Cepat itu. Anda jangan mogok di tengah, sayang. Sayang uang, sayang waktu ya kan? Nanti kalau Anda wisuda, kabari saya ya. Pak Devri sudah wisuda itu. Jadi saya bisa ikut senang. Terus nanti kedepannya jika memang ada hal yang masih bisa saya bantu ya, Anda masih ada kesulitan dalam hal pelajaran, jangan sungkan bertanya ke saya ya. Kalau saya tahu pasti saya akan bantu. Jadi kalau Anda ada hal yang mau diskusikan atau apa, boleh ditanyakan ke saya ya, dengan tangan terbuka. Nanti saya akan mendengarkan, membantu Anda ya. Jadi semoga hubungan kita nggak cuma sampai semester ini aja, tetapi bisa sampai selama-lamanya. Oke. Gitu aja. Kalau gitu terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau ada hal yang salah, yang kurang gitu ya. Dan semoga Anda sukses ke depannya. Saya doain ya. Oke, gitu aja. Selamat malam. Selamat istirahat. Yang mau istirahat, yang masih mau kerja selamat bekerja, yang masih mau belajar selamat belajar. Lalu saya mengingatkan juga untuk peta konsepnya jangan sampai lupa dikumpulkan, karena nanti sebelum UAS biasanya tutor sudah disuruh untuk ngumpulin nilai ke pusat, sudah ditagih-tagih mana nilainya mana gitu ya. Jadi Anda segera aja, kalau yang belum mengumpulkan peta konsep cepetan dikerjakan, karena sebentar lagi sudah ujian ya. Saya percaya peta konsepnya pasti akan membantu Anda nanti. Oke, gitu aja. Selamat malam. Terima kasih. Selamat istirahat.